Halo, saya Farhan Abdul Hamid dan hari ini saya bercerita sedikit sepengetahuan saya tentang HAM adalah hak asasi manusia. Berbicara tentang HAM, sepertinya itu wajahnya tidak jauh dari Munir, dan saya termasuk orang yang menolak, lupa, dan ingin merawat ingatan apa yang almarhum Munir perjuangkan. Dan Munir adalah salah satu pahlawan menurut saya. Dan definisi pahlawan menurut saya adalah orang yang mengorbankan kenyamanannya supaya orang lain hidupnya bisa lebih nyaman. Mungkin Munir adalah sosok tersebut. Munir bisa aja hidupnya lebih nyantai, tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak mau. For example, contohnya seperti kejadian seperti inilah. Ketika saya mengendarai motor dan mogok di Kemang, saya menelpon Andi. Karena Andi ini ngerti mesin dan jago benerin motor. Halo Andi, motor saya mogok nih di Kemang jam 2 pagi. Kalau Andi bangun dari tidurnya dan menolong saya, berarti Andi baru saja mengorbankan kenyamanannya supaya orang lain hidupnya bisa lebih nyaman. Itu definisi pahlawan menurut saya. Dan mungkin anak muda banyak yang bertanya, kenapa sih gue harus peduli dengan Munir? Munir kan udah gak ada, kata si anak muda. Itu gampang sekali jawabannya. Kalau lu ngoceh di sosial media dan lu ada orang yang gak seneng nuntut lu, dan Munir bakal ada buat lu. Segimanapun Munir gak peduli dan gak kenal sama lu. Dan banyak anak muda yang gak bisa menerima kenyataan bahwa mereka ini hidup berdekatan dengan HAM, seperti hak asasi manusia, hak berpendapat, hak berekspresi, hak terhadap ruang privasi. Dan kita harus berpendapat dengan tidak merugikan orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, kita bisa dituntut dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan jika kita menipu, kita terkena pasal 378 dengan penipuan, seperti barang, uang, dan sebagainya. Munir dilahirkan di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Memiliki 7 bersaudara dan Munir anak ke-6. Semasa hidupnya, Munir lulus di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan Munir jabatan terakhirnya adalah Direktur Lembaga Hak Asasi Manusia Imparsial. Setelah itu, Munir berperan besar bagi negara Indonesia. Menangani kasus Marsinah, buruh yang dibunuh pada tahun 1994, dan menjadi penasihat hukum korban penembakan Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dan pada tanggal 7 September 2004, Munir diracuni ketika perjalanan dari Singapura menuju Belanda. Karena dari Indonesia menuju Singapura transit, lalu ke Belanda. 3 jam setelah lepas landas, Munir dinyatakan meninggal. Dan tanggal 12 November 2004, polisi Belanda menemukan senyawa arsenikum pada tubuh Munir ketika diotopsi. Dan polisi Indonesia mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya. Munir meninggalkan 2 orang anak dan 1 orang istri yang bernama Suciwati. Kita tahu perjuangan Munir sangat membantu Indonesia ketika dia mengorbankan segalanya, dari mara bahaya, keluarga yang ditinggalkan secara teror, deretan ancaman yang mungkin keluarganya sangat keberatan. Dan pada 7 September 2005 dinyatakan sebagai Hari HAM untuk mengenang Munir. Dan menurut saya kekuasaan jangan dipakai berlebihan, karena itu bisa mengendalikan kehidupan seseorang. Banyak orang yang ketakutan ketika ingin mengatakan kebenaran, karena ketika mengatakan kebenaran sangat dikhawatirkan nyawanya akan hilang seperti beliau. Terima kasih, sekian dari saya.